Selamat siang, perkenalkan nama saya Norma Mangalik, Prodi Teologi kelas G. Saya akan membacakan dan merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan yang terambil dari Wahyu 9 ayat 13 sampai 21. Wahyu 9 ayat 13 sampai 21. Sangkakala yang keenam. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, "Lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu." Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju siram, merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular, mereka berkepala dengan kepala mereka itu, mereka mendatangkan kerusakan. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu, tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan, dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Amin. Dari pembacaan ini saya memberikan satu tema, yaitu pilihan yang tepat. Setiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan. Semua yang kita lihat dan dengar tentu memiliki daya tarik tersendiri terhadap mata dan hati kita. Sehingga untuk memilihnya kita membutuhkan waktu untuk menentukan keputusan. Dalam pembacaan kita ini, Yohanes menyaksikan apa yang akan terjadi ketika kekuatan jahat dilepaskan oleh Tuhan. Kekuatan jahat digambarkan dengan 4 malaikat yang sebelumnya diikat. Keempat malaikat itu dilepaskan untuk menjalankan suatu tugas khusus, yaitu membunuh sepertiga jumlah manusia. Selain itu, ada juga 200 juta pasukan berkuda yang dari mulutnya keluar api, asap, dan belerang. Malapetaka yang sangat hebat. Namun tetap saja ada manusia yang tidak mati dan terus mengeraskan hati. Mereka terus tidak mau bertobat dan terus berbuat dosa. Mereka menyembah roh jahat, berhala-berhala, membunuh, mencuri, dan berbuat cabul. Lalu bagaimana dengan pilihan hidup kita? Pilihlah kehidupan. Pilihlah kehidupan untuk menikmati hidup kekal dalam Yesus Kristus. Memilih kehidupan berarti berjuang untuk hidup benar di hadapan Tuhan dengan menjauhkan diri dari dosa dan bertobat. Menjauhlah dari cara hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan cuma berhenti berbuat dosa dan hanya menyesal, tetapi bencilah dosa. Biarkanlah Tuhan berkuasa atas hidup kita, karena dalam kuasanya kita akan hidup dalam keselamatan. Pilihlah segala hal yang Tuhan inginkan, agar dengan memilih kehendak Tuhan, kita akan tetap terpelihara sebagai umat pilihannya. Kita akan tetap terpelihara sebagai umat pilihannya. Terpujilah Kristus, dan biarkanlah Roh Kudus menuntun kehidupan kita. Amin.